Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada hari ini, kita akan membahas mengenai operasi biner, grupoid, semigroup, dan monoid. Kalau sebelumnya kita sudah membahas grup, ini adalah bagian-bagian dari grup. Nah, kalau grup itu harus mempunyai 4 sifat, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan memiliki inverse, berbeda dengan operasi biner, grupoid, semigroup, dan monoid. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai operasi biner. Misalkan S suatu himpunan tak kosong, operasi bintang pada elemen S disebut dengan operasi biner jika setiap elemen dari A, B itu elemen dari S, maka kalau A dioperasikan dengan B itu juga elemen dari S. Nah, operasi bintang inilah yang disebut sebagai operasi biner. Karena operasi bintang ini bersifat tertutup. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya Z itu adalah himpunan semua bilangan bulat, maka operasi penjumlahan pada Z itu merupakan operasi biner. Kok bisa ya ini merupakan operasi biner? Nah, prinsip penjumlahan pada bilangan bulat itu seperti apa? Bilangan bulat, kalau dijumlahkan bilangan bulat, tentu hasilnya adalah bilangan bulat. Tidak mungkin hasilnya bilangan real, atau tidak mungkin hasilnya bilangan pecahan, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu, Z ini merupakan, atau operasi penjumlahan pada Z ini merupakan operasi biner. Nah, contoh lainnya adalah operasi pembagian pada Z. Bukan merupakan operasi biner. Kenapa? Karena misalkan kita punya A dan B itu elemen dari Z. Kita misalkan saja A dan B-nya itu adalah 3 dan 4. Lalu kita operasikan 3 dibagi 4. Ternyata hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3/4. Apakah 3/4 itu elemen dari Z? Tentunya tidak. Kenapa? Karena 3/4 itu bukan merupakan bilangan bulat. Dengan demikian, si operasi pembagian pada Z ini tidak bersifat tertutup. Dengan kata lain, operasi pembagian ini bukan merupakan operasi biner. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai grupoid. Grupoid, semigroup, dan monoid. Mereka mempunyai sifat dari grup, tapi tidak semua sifat dari grup. Itu. Kalau grup kan sifatnya 4 tadi. Nah, kalau grupoid itu hanya mempunyai satu sifat, yaitu dia harus tertutup. Jadi himpunan G terhadap operasi biner bintang dapat secara ringkas ditulis G bintang, yang kemudian itu disebut sebagai grupoid. Jadi dengan kata lain, grupoid ini punya sifat tertutup. Jadi hanya punya sifat satu, yaitu adalah tertutup. Nah, grupoid yang bersifat komutatif disebut sebagai grupoid komutatif atau grupoid abelian. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalkan pada Z positif, maka operasi circle ini pada Z positif bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu untuk semua A dan B elemen dari Z positif, maka kalau A dioperasikan dengan B itu sama dengan maksimal A, B. Nah, kita bisa ambil sembarang elemen di Z positif, pasti nantinya nilai maksimal yang diperoleh kalau nggak A, ya B. Artinya apa? Artinya nilai maksimal A dan B itu pasti masih elemen dari Z positif. Karena kan nilai maksimalnya kalau nggak A ya B. Padahal A dan B itu masih elemen dari Z positif. Dengan demikian, Z ini disebut sebagai grupoid. Seperti itu. Nah, selanjutnya, misalkan pada Z positif, itu ada operasi bintang. Definisinya seperti ini. Untuk semua A dan B itu elemen dari Z positif, maka kalau A dioperasikan dengan B, itu hasilnya adalah A per B. Kita bisa ambil sembarang elemen di Z positif, misalkan 2 dan 3. 2 dioperasikan dengan 3, ternyata sama dengan berapa? 2/3 kan? Sesuai dengan definisi ini. Nah, apakah 2/3 itu elemen dari Z positif? Ya, dia positif, tapi 2/3 itu bukan merupakan bilangan bulat.
Jadi, zat positif dengan operasi bintang itu bukan grupoid, karena dia nggak bersifat tertutup. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya semigroup. Semigroup ini dia bersifat tertutup. Jadi dia grupoid, lalu dia masih memenuhi satu sifat lagi, yaitu asosiatif. Nah, itu yang disebut sebagai semigroup. Nah, semigroup yang bersifat komutatif disebut juga sebagai semigroup komutatif atau abelian. Gitu. Nah, misalkan seperti ini, ada operasi bintang pada himpunan asli N. N itu adalah bilangan asli. Ya, didefinisikan A bintang B sama dengan A ditambah B dikurangi 2 untuk semua A dan B elemen dari bilangan asli. Nah, telah ditunjukkan pada bagian sebelumnya kalau Z itu kan grupoid, berarti N itu juga grupoid ya. Selanjutnya akan diselidiki apakah N itu adalah semigroup. Berarti kita harus membuktikan kalau N itu juga punya sifat asosiatif. Itu. Jadi, kita bisa mengoperasikan A dioperasikan dengan B terlebih dahulu, lalu dioperasikan dengan C. Maka kita peroleh A ditambah B dikurangi 2, lalu dioperasikan lagi dengan C. Kita peroleh A ditambah B dikurangi 2 ditambah C min 2. Maka hasilnya adalah A plus B plus C min 4. Selanjutnya kita buktikan yang kedua. Kita buktikan kalau B dan C-nya dioperasikan terlebih dahulu, baru dioperasikan dengan A, apakah hasilnya sama? Nah, A dioperasikan dengan hasil dari operasi B dan C. Maka diperoleh A dioperasikan dengan B plus C min 2. Maka kita peroleh A plus B plus C min 2 min 2. Maka kita peroleh A plus B plus C dikurangi 4. Dengan demikian ini kan hasilnya sama, maka ini N ini bersifat. Contoh selanjutnya seperti ini. Jadi kita punya S dengan anggotanya adalah A, B, dan C. Kita operasikan dengan bintang. Maka kita peroleh tabel Kelly seperti ini. Nah, akan kita buktikan kalau ini merupakan asosiatif. Karena kalau grupoid jelas ya, bisa dilihat kalau semua elemen yang ada di tabel Kelly ini merupakan elemen S. Dengan demikian dia pasti grupoid. Lalu kita harus buktikan dia semigroup atau tidak. Semigroup berarti dia bersifat asosiatif. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil seperti ini. Jadi ada B bintang C baru dibintang dengan A, ada B bintang C bintang A. Seperti ini. Nah, kita lihat B bintang C, maka kita peroleh hasilnya adalah B. Lalu B dioperasikan dengan A, diperoleh A. Ini ya. Lalu B dioperasikan dengan C bintang A. Kita cari dulu C dan A. Kita peroleh hasilnya adalah C. Lalu B bintang C. Hasilnya adalah B. Seperti itu. Dengan demikian, ini dan ini ternyata hasilnya nggak sama. Maka S ini bukan merupakan semigroup. Seperti itu. Nah, terakhir kita punya yang namanya monoid. Monoid ini merupakan semigroup tapi punya elemen identitas. Jadi, untuk maksudnya ada E, terdapat E, untuk semua A elemen dari G, maka berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Nah, ini yang disebut sebagai monoid. Nah, monoid yang bersifat komutatif itu disebut monoid komutatif atau monoid abelian. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kita, ini ya, N itu merupakan grupoid. Lalu N itu juga bersifat asosiatif, maka N ini merupakan semigroup. Nah, karena perkalian bilangan asli itu bersifat komutatif, maka dia N itu disebut sebagai semigroup abelian. Pertanyaannya dia punya elemen inverse nggak? Tentunya punya, karena dia bilangan asli, maka elemen inverse untuk bilangan asli dengan operasi perkalian adalah 1.
Dengan demikian, N ini merupakan suatu monoid. Tentunya karena N ini komutatif, maka ini juga merupakan monoid komutatif atau monoid abelian. Gitu. Nah, ini yang paling penting nih teoremanya ini. Jadi, apabila grupoid mempunyai elemen identitas, maka elemen identitasnya itu tunggal. Jadi, kalau grupoid itu punya elemen identitasnya itu tunggal. Nah, buktinya seperti apa? Jadi, misalkan kita punya dua identitas, yaitu E dan E inverse. Nah, maka berlaku seperti ini kan. A dioperasikan dengan E dioperasikan dengan A sama dengan A. A dioperasikan dengan E inverse sama dengan E inverse dioperasikan dengan A sama dengan A. Nah, karena E dan E inverse itu elemen dari G, maka kalau ada E inverse dioperasikan dengan E, maka hasilnya sama dengan E dioperasikan dengan inverse, hasilnya sama dengan E inverse. Iya enggak? Kan berlaku ini kan? Nah, lalu ada E dioperasikan dengan E inverse, sama dengan E inverse dioperasikan dengan E. Maka hasilnya adalah E. Ya kan? Nah, dengan demikian, E dan E inverse itu pasti elemen yang sama. Ya kan? Jadi E inverse dioperasikan dengan E itu kan sama dengan E dioperasikan dengan E inverse. Hasilnya berarti kalau nggak E ya E inverse kan. Padahal keduanya itu kan sebenarnya sama. Maka E dan E inverse itu sama. Maka elemen identitasnya tunggal. Itu. Nah, tapi kalau G ini punya elemen identitas, maka suatu elemen dari G itu mungkin mempunyai inverse. Apabila suatu elemen dari G itu punya inverse, maka inverse tersebut tidak selalu tunggal. Seperti contoh yang kemarin ya. Contoh yang kemarin ternyata ada 4 elemen, inverse-nya beda-beda. Itu nggak apa-apa. Jadi inverse itu tidak selalu tunggal. Yang penting setiap elemen itu punya inverse. Gitu. Tapi kalau dia identitas itu harus selalu tunggal. Tapi kalau inverse itu tidak selalu tunggal. Boleh berbeda-beda setiap elemennya. Yang penting setiap elemen dari grup tersebut itu punya inverse. Gitu. Nah, contohnya adalah ini, operasi bintang pada himpunan bilangan asli N yang didefinisikan A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah 2. Ini merupakan grupoid, ya kan? Karena kalau bilangan asli ya, kok dijumlahkan nanti hasilnya juga bilangan asli. Nah, akan ditunjukkan elemen identitas dari N. Nah, kita akan nyari elemen identitasnya berapa. A bintang E sama dengan A. Kita peroleh A ditambah E dikurangi 2 ini sesuai dengan operasi yang didefinisikan ini ya. Lalu kita peroleh kalau E dikurangi 2 itu sama dengan 0. Kanannya dipindah ruas jadinya 0. Maka E adalah 2. Kita operasikan yang sebelahnya lagi. Kalau ini A bintang E, yang ini E bintang A. Apakah sama? Nah, kalau sama, itu artinya dia punya elemen identitas yang tunggal. Gitu. Nah, contoh lainnya juga seperti ini. Ada tabel Kelly juga. Bisa kita lihat kalau satu ini elemen identitas dari G. Kok bisa? Karena semua yang dikalikan dengan 1 ya hasilnya dia sendiri. Gitu. Dengan demikian, untuk himpunan G ini punya satu elemen identitas, yaitu adalah 1. Jadi elemen identitasnya itu tunggal. Nah, kita cek inverse-nya. Bisa dilihat di sini kalau 1 dioperasikan berapa yang hasilnya 1. Yaitu ternyata adalah 1. Jadi 1 itu punya inverse yang tunggal, yaitu adalah 1 ini. Karena cuma 1 yang hasilnya 1 ya. Lalu 2 dioperasikan dengan berapa, hasilnya itu adalah elemen identitas. Ternyata ada 2. Jadi 2 punya 2 inverse, yaitu 2 dan 3. Tadi 3 gimana? 3 juga punya 2 inverse, yaitu 2 dan 3. Artinya apa? Artinya elemen inverse di sini tidak tunggal. 2 dan 3 punya 2 inverse. 2
2 itu inverse-nya 2 dan 3, 3 itu inverse-nya juga 2 dan 3. Nah, kita cek kalau yang 4 gimana? Kalau yang 4 ada nih, 1 yang ketemu 1. Tapi, kita cek lagi. 4 dioperasikan dengan 2 itu memang hasilnya 1. Tapi, 4 dioperasikan dengan 2, atau bentuk komutatifnya, ternyata hasilnya bukan 1. Artinya apa? Artinya 4 ini nggak punya inverse. Jadi suatu grup itu disebut punya inverse kalau A dioperasikan dengan A inverse itu sama dengan E, dan sebaliknya kalau A inverse dioperasikan dengan A itu hasilnya juga E. Jadi berlaku komutatif. Nah, maka 4 ini disebut tidak punya inverse karena kalau 4 dioperasikan dengan 2 itu adalah 2, sedangkan 2 dioperasikan dengan 4 itu hasilnya 1. Padahal 2 ini bukan elemen identitas. Seperti itu. Ya, jadi itu tentang operasi biner, grupoid, semigroup, dan monoid. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.